apresiasi yang setinggi-tingginya. Lebih-lebih di AFK ini sudah muncul adanya demokratisasi terkait kepemimpinan AFK. Jadi 5 tahun yang lalu mungkin pada saat saya jadi ketua ASKAP itu baru rintisan pendirian AFK ya. Jadi ini sebuah kemajuan dan kami berharap proses demokrasi yang baik ini tentu nanti akan menghasilkan kepemimpinan yang baik, yang lebih demokratis dan bisa lebih kompak ke depannya. Adanya rapat kerja beserta pengurus dan anggota klub dalam rangka menyatukan visi, persepsi, dan target-target ke depan dalam memajukan futsal di Kabupaten Jepara ini. Kaitannya dengan fokus pembinaan futsal ini. Jadi kalau bisa itu berdiri sendiri, mungkin penanganannya akan dari KONI juga akan mungkin kaitannya dengan pendanaan juga akan lebih mudah gitu dalam backup kegiatan futsal. Jadi standarisasi mulai organisasi maupun pembinaan dasar. Kemudian kejurkam kabupaten, standar semua kita standarisasikan di semua cabang olahraga. Jadi kalau di Kabupaten Jepara ini ada 45 cabang olahraga, pola penganggarannya harus semua sama. Kemudian juga dari hasil kejurkam yang melibatkan anggota klub resmi yang dimiliki, itu yang terbaik nanti kita fasilitasi ikut kejur profnya. Ya, tentu yang menyelenggarakan adalah FK ikut kejur prof. Dan tadi disampaikan dari klub, kemudian kabupaten dan provinsi dan seterusnya. Dan salah satunya faktor pendorong meningkatnya kualitas pembinaan adalah peningkatan SDM. Kita juga sediakan itu, saya kira nantinya bisa diakses untuk memperkuat sisi peningkatan SDM bagi pelaku olahraga futsal. Penting kami sampaikan agar nantinya tidak menjadi kecurigaan atau kesalahpahaman dengan PSSI, bahwa ada standarisasi yang diberlakukan. Memang itu standarisasi karena kita pengen KONI ini open, jadi cabang satu dengan yang lain kriterianya apa itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima secara nalar bagi seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara. Ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, keterbukaan itu yang kemudian efeknya terhadap pola pengorganisasian di cabang olahraga ini juga tidak bergerak semua. Dan kami era keterbukaan ini kami berharap juga diikuti oleh seluruh anggota klub, seluruh cabang olahraga kepada klub. Dan salah satu indikator itu tentunya setiap tahun mesti kita lakukan rapat kerja. Ini dalam rangka itu tadi, kita cabang olahraga dapat berapa, ya anggota klubnya ini diajak. Karena ini juga penting kami sampaikan kepada seluruh anggota bahwa ada 3 pilar potensi pembiayaan olahraga. Satu, tentu lahir dari stimulus pemerintah daerah itu sendiri lewat KONI. Kemudian ada pihak swasta. Yang ketiga adalah kemampuan dari pelaku hobi itu sendiri di masing-masing cabang olahraga. Saya kira kemampuan keuangan daerah juga nggak memungkinkan, karena olahraga ini saya kira prioritas daerah utama pasti di pendidikan, kesehatan, ekonomi itu pasti. Nah, yang kedua baru salah satunya adalah olahraga. Kita ini yang nomor 2, maka kita juga harus mencoba memetakan potensi-potensi mana pendukung yang lain yang saya kira harus kita gerakkan. Maka kami mencoba di KONI ini mencoba merumuskan, merintis, memantik setiap tahapan-tahapan pembinaan intinya itu.
dengan harapan ini menjadi modal bisa setiap tahapan itu bisa menjadi modal untuk teman-teman bisa bergerak. Kira-kira historis dan tujuan kita dalam merubah standarisasi bagi seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini. Jadi kami sering mendengar lapangan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah itu teman-teman AFK masih kesulitan atau sekarang tidak. Jadi kami berpikir begini, kita juga menghormati dinas terkait karena juga punya tanggung jawab terkait pembiayaan perawatan. Pernah KONI itu melontarkan sudah biaya perawatannya berapa nanti cover KONI, agar cabang olahraga betul-betul ini mampu memanfaatkan sarana prasarana yang memang milik pemerintah. Kalau saya sih kalau memang itu bisa, tidak hanya cabang olahraga tapi anggota klubnya itu bisa difasilitasi di situ, karena itu fasilitas negara. Saya kira dikembalikan untuk masyarakat pelaku olahraga itu sendiri, dan masyarakat itu siapa? Saya kira cabang olahraga beserta klub. Ini yang saya kira perlu kita komunikasikan sehingga tumpang tindih itu nanti bisa kita udari bersama-sama. Jadi insya Allah rencana awal tuan rumah memang itu terrealisasi, dan kemarin juga pemerintah dulu siapkan, pemerintah sudah mulai membenahi bahkan di tahun sebelumnya, dan insya Allah itu menjadi modal tuan rumah